Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast bersama gue Faiz dan Ciu di sini. Oke, jadi setelah kita melalui perjalanan panjang di episode 4 ya, soalnya itu bahasannya panjang banget dan kalau misalnya nggak kita bagi dua itu bisa sampai 3 jam kali itu pembahasan. Nah, kita sampai di episode kelima. Dan untuk episode kelima ini, gua dan Seyu akan membahas mengenai pendapat kami berdua mengenai virtual YouTuber atau mungkin yang biasa dikenal dengan sebutan VTuber. Nah, sebenarnya alasan kenapa kami berdua ini tertarik untuk membahas VTuber adalah karena sebenarnya gua dan Seyu itu memiliki pandangan yang berbeda gitu mengenai VTuber. Jadi di sini nanti kami akan membahas seperti bagaimana VTuber itu, apa yang menarik mengenai VTuber dari sudut pandang Seyu selaku orang yang bisa dibilang cukup mengikuti perkembangan VTuber, dan juga dari sudut pandang gue sebagai orang yang tidak tertarik dengan VTuber gitu ya. Oke lah, kalau gitu mungkin kita akan langsung aja mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya VTuber itu. Dan gue mau meminta Seyu untuk membahas itu. Silakan Seyu. Oke, dimulai dari ini dulu kali ya. Dari apa itu VTuber. Nah, mungkin di sini untuk menjelasin si VTuber itu apa, gue ngambil pendekatan yang lebih ini aja kali ya, yang lebih umum atau pakai bahasa yang lebih simpelnya karena kan kalau misalkan dicari secara jurnal sebenarnya udah banyak yang ngebahas si VTuber ini. Entah itu dari misalkan dari teknologinya ataupun dari si penokohan dari si VTuber itu sendiri. Cuman kalau dari si nyari gue sih, jurnalnya rata-rata keluarnya tuh antara 2019 sama tahun 2020 kemarin. Jadi agak gimana ya, bisa dibilang agak kurang, masih dibilang masih kurang matang gitu untuk si materi jurnalnya. Jadi mungkin untuk VTuber di sini kita lihat gambaran secara umumnya aja kan. Jadi si VTuber ini dia orangnya bukan orang ya, ya anggaplah orang atau entitas yang bikin suatu konten di YouTube dan dia tuh pakai entah itu karakter 2 dimensi ataupun karakter 3 dimensi sebagai objek yang mewakili dia dalam si video itu gitu. Jadi si VTuber ini lebih ke orang yang dia pakai karakter baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi dan punya ciri khas misalkan dari pembawaan ataupun dari sifat. Nah, ditambah lagi si VTuber ini dia biasanya punya dalam tanda kutip "punya dunia sendiri" gitu. Jadi mereka rata-rata punya mereka misalkan datang dari dunia mana gitu, datang dari luar angkasa atau datang dari mana kayak gitu. Terus ada juga beberapa karakter yang kayak semacam gabungan dari manusia sama hewan atau binatang kayak gitu. Jadi mereka tuh punya bisa dibilang beberapa ada yang punya bukan role secara khususnya, ada juga yang punya kayak semacam background ceritanya kayak gitu. Nah, mungkin yang lebih menarik ke sini adalah kenapa sih si VTuber ini bisa ada gitu ya, pertama kali munculnya di mana sih? Nah, di sini gue ngambil rangkuman sejarah yang ditulis sama salah satu fanspage di Instagram, yang nulis ini ada heaven.gdn. Nah, di situ gue ngambil, sejarah singkat yang udah dirangkum sama mereka. Nah, yang pertama tuh jadi gini, si virtual YouTuber sendiri pertama ada tuh sebenarnya di 2011, cuman di 2011 ini belum disebut dengan istilah VTuber gitu. Jadi baru kayak orang pakai karakter 3 dimensi terus dia bikin video di YouTube. Nah, itu pertama kali di 2011 sama Ami Yamato. Nah, cuman di kala itu mungkin karena YouTube di 2010 awal dan 2011 masih lebih terkenalnya tuh dipakai untuk dengerin musik kali ya, jadi belum sampai ke sana gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 2016, tepatnya di akhir 2016 tuh muncul, Kizunai. Nah, Kizunai di sini kan dia bisa dibilang salah satu bukan salah satu sih, dia yang bikin si VTuber ini pecah gitu, malah dia juga karakter pertama yang bilang kalau misalkan dia itu adalah seorang virtual virtual YouTuber gitu. Itu kan diucapin juga setiap kali, dia mulai di videonya kan dia kalau misalkan terjemahan Indonesianya sih, di pembukaan dia itu selalu bilang, "Halo, nama saya Kizunai dan saya adalah seorang VTuber," kayak gitu. Itu pertama kali istilah VTuber sendiri munculnya di situ dari Kizunai di akhir 2016. Nah, di situ bisa dibilang si Kizunai ini cukup populer ya, bahkan sampai dibahas juga sama
sampai ke PewDiePie gitu, sampai muncul juga di beberapa game kalau nggak salah di waktu 2016 tuh. Nah, sebenarnya di 2016 juga nggak lama setelah si Kizuna AI ini muncul, ada beberapa VTuber yang muncul juga dan dia tuh bisa bukan dia, mereka tuh terkenal di era itu dan mungkin beberapa juga masih terkenal sampai sekarang gitu. Kayak misalkan contoh di Kaguya Luna misalkan atau dari Hololive dulunya ada Tokino Sora, terus ada juga Mirai Akari dan lain-lain. Nah, mungkin sampai di situ tuh si virtual YouTuber ini dia masih sifatnya konten yang bikin video gitu. Sampai akhirnya di 2018 mulai muncul eh, apa ya namanya, virtual YouTuber yang punya agensi gitu. Walaupun kan kalau misalkan dilihat tadi di 2016 sendiri sebenarnya kayak contoh agensi yang besar mungkin ya, Hololive sendiri udah ada gitu di 2016. Cuman di 2018 mulai masif nih, VTuber-VTuber yang asalnya dari agensi gitu. Jadi dia punya ibaratnya kayak punya manajer dan lain-lain kayak gitu. Sebutlah mungkin yang besar kayak sekarang ada Niji Sanji, ada Hololive dan ya mungkin ada Mirai Mimpi dan lain-lain kayak gitu. Nah, di 2018 ini karena munculnya beberapa agensi ini termasuk juga bisa dibilang Hololive yang bikin si virtual YouTuber tuh naik di 2018. Karena kalau nggak salah di 2018 tuh mereka ada kolaborasi sama salah satu game mobile yang mungkin kalian tahu juga ada Azur Lane. Nah, di situ mereka kolaborasi sama Azur Lane dan naik tuh pamornya dari si YouTuber yang dibuat sama Hololive gitu atau yang dikeluarin dari agensi Hololive. Nah, di tahun yang sama juga di 2018 tuh mulai ada transisi yang sebelumnya VTuber ini dia bikin konten, berubah ke, eee, yang bentuknya live gitu. Nah itu sama dipopulerinnya juga sama Hololive. Nah karena si VTuber ini mulai banyaknya live dan mereka kan ngomongnya bahasa Jepang gitu ya, kalau misalkan live kan kita yang nggak ngerti atau non Jepang tuh nggak paham gitu mereka ngomong apa. Nah di waktu itu juga mulai muncul, apa namanya, istilah-istilah kayak misalkan clippers atau bisa dibilang orang yang nge-re-upload konten VTuber yang lagi live tapi dikasih subtitle gitu supaya orang yang nggak ngerti bahasa Jepang tuh bisa ngerti. Nah itu mulai naik tuh dari 2018. Cuman mungkin di 2018 ini tuh dia naiknya nggak cuma di internasional doang gitu, nggak cuman VTuber yang dari kalangan, Jepang, orang Jepang doang gitu. Di Indonesia sendiri sama di 2018 juga sempat ada VTuber yang, waktu itu nggak terlalu terkenal sih sebenarnya kalau yang pertama ada di Indonesia tuh ada Tessa, dari channel Cerita Tessa. Nah dia mungkin nggak terlalu terkenal mungkin ya, yang terkenal tuh malah setelah 6 bulan dari kemunculannya si Tessa ini, ada yang namanya Maya Putri. Sekarang bukan sekarang sih, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah Maya Putri itu udah pensiun gitu ya, udah hiatus. Nah di Indonesia sendiri, si VTuber ini mulai naik ketika kemunculannya si Maya Putri. Karena, bisa dibilang waktu itu tuh Maya Putri itu punya apa yang dulu dibawa sama Kizuna Ai waktu pertama kali VTuber naik secara internasional gitu ya, tapi ini dari Indonesia sendiri gitu. Nah, sampai mungkin akhirnya si VTuber ini tuh mulai pecah-pecahnya tuh di tahun 2020 kemarin malah di saat pandemi ini malah bisa dibilang si VTuber ini salah satu industri yang malah melejit tinggi di kala pandemi gitu. Bisa dibilang, si VTuber ini naik karena mereka mulai muncul yang namanya VTuber yang bahasa Inggris gitu, atau bisa dibilang kalau misalkan kayak di Hololive ada Hololive VN, ada Nijisanji IN, dan beberapa agensi yang emang asalnya dari Amerika gitu. Nah, konten mereka kan berbahasa Inggris gitu. Nah, mulai dari situ, mulai naik nih si VTuber ini malah bisa dibilang tahun kemarin itu 2020, masa keemasannya dari, eee, apa dibilang namanya, industri si VTuber itu. Karena dari situ mereka mulai naik. Dan mulai tinggi lagi mungkin sampai sekarang juga masih naik sih sebenarnya, malah makin banyak gitu munculnya, baik itu yang dari agensi yang mulai ada bergenerasi, terus ada juga dari beberapa VTuber indie yang mulai banyak bergerak. Mungkin kayak di Indonesia mungkin yang terkenal ada kayak Evelyn, ada Michan, terus sampai bahkan karakter dari Gusti Komik, Jared, bukan mereka, dia bikin, virtual YouTuber juga gitu, si Jared itu dia walaupun karakter Gusti Komik tapi punya channel YouTube sebagai virtual YouTuber. Nah, mungkin untuk sejarahnya kurang lebih kayak gitu ya, untuk ngegambarin, kayak gimana sih si VTuber ini bisa dari awal dia muncul sampai, bisa meledak di 2020 kemarin. Oke, tadi kita udah dengerin ya dari si Seiyu mengenai sejarah singkat mengenai VTuber dan apa itu VTuber gitu kan. Gue sebenarnya ya tahu sih kemunculan si Kizuna Ai itu, cuma gue lupa waktu itu ternyata tahun 2016 ya si Kizuna Ai muncul. Soalnya emang
begitu muncul kan rame tuh yang bahas tuh ya, salah satunya seperti yang tadi udah dibilang sama Seiyu ya, PewDiePie. Soalnya waktu itu gue juga masih nonton kontennya PewDiePie gitu kan, gue sempet lihat ada pembahasan Kizunai dan juga mengenai Maya Putri pun gue juga tahu ya, karena menurut gue dia VTuber Indonesia yang terkenal. Bahkan awalnya gue sempat mikir dia itu pionirnya, tapi ternyata setelah si Seiyu bilang ada yang sebelumnya Maya Putri ternyata gitu. Nah, oke lah kalau gitu kita akan langsung masuk ke pembahasan kedua. Nah, tadi kan si Seiyu udah banyak bahas ya. Nah, sekarang untuk pembahasan kedua nih akan dimulai dari gua dulu mengenai VTuber gitu. Mengenai kenapa sih gue sebenarnya nggak tertarik sama VTuber gitu kan. Tapi gue disclaimer dulu, nggak tertarik bukan berarti gue benci ya. Gue juga tetap apa ya, maksudnya ya senang-senang aja gitu. Tapi gue emang nggak tertarik buat ngikutin perkembangannya sama sekali gitu aja gitu. Bukan berarti gue nggak suka gitu. Nah, jadi sebenarnya alasan pertama ya, ini sebenarnya lebih ke first impression gue ketika pertama kali gue lihat VTuber ya. Cuma gue nggak akan sebut VTuber apa yang membuat gue berpikir seperti ini karena gue sendiri juga lupa. Tapi emang kayak beberapa VTuber yang gue lihat tuh seperti itu gitu. Nah pertama tuh karena gue merasa VTuber itu fake gitu loh atau palsu. Jadi kayak ya mereka tuh apa ya, persona mereka tuh dibuat-buat gitu loh. Gue melihatnya seperti itu. Jadi kayak mereka tuh kayak yang mungkin emang itu tuntutan agensi bisa jadi gitu kan. Kayak misalnya mereka tuh ternyata personanya tuh so imut buat gue ya. Buat gue tuh harus mereka tuh yang harus imut, harus yang lucu kayak gitu-gitu ya, buat gue kayak yang fake aja gitu loh, nggak natural gitu. Jadi yang dibuat-buat dan itu gue melihatnya tuh apa ya, sebagai sesuatu yang cukup annoying gitu. Tapi ya ada sih VTuber yang gue lihat dia itu natural. Kebetulan emang pernah sempet gue ikutin. Itu dia VTuber indie namanya Mia Kanashina Indonesia ya. Kalau misalnya kalian ada yang pernah dengar namanya, kalau gue nggak salah itu tahun 2019 dia muncul. Gue suka gitu sama personanya karena gue ngerasa dia tuh nggak dibuat-buat ketika dia apa ya, bikin konten gitu kan. Personanya tuh natural aja gitu kelihatannya gitu kan. Ya walaupun sayangnya dia nggak nyampe setahun ya, nggak nyampe setahun dia bubar gitu kan. Walaupun emang gue cuma ngikutinnya juga di awal aja karena itu yang apa, itu menjadi alasan kedua gue nanti kenapa gue nggak tertarik sama VTuber. Pokoknya alasan pertamanya itu karena gue melihat ya persona mereka tuh kayak yang dibuat-buat, nggak natural gitu. Nah, untuk yang alasan kedua ini gue apa ya, kurang begitu suka atau kurang begitu cocok sama komunitasnya. Nah, ini juga yang menjadi alasan gue kenapa akhirnya gue nggak terlalu ngikutin si tadi yang gue bilang Mia Kanashina lagi ya. Padahal gue suka sama persona dia, tapi karena komunitas VTuber tuh yang gue lihat ya, yang gue lihat gue nggak cocok sama mereka dan kelihatannya juga apa ya, kayak yang agak menyebalkan aja gitu. Ibaratnya kayak kalau misalnya di komunitas otaku, dia itu ya ibaratnya wibu-wibu yang terlalu halu gitu loh. Sebenarnya nggak beda jauh ya kalau misalnya gue lihat komunitas VTuber tuh kan emang kayaknya kalau yang gue lihat ya, kalau nggak dari otaku fan apa base-nya dari Wota gitu loh. Dan kalau misalnya mereka tuh ya dari dua dua fanbase ini aja kan banyak juga yang halu gitu kan. Nah, masuk ke ranah VTuber terus mereka ya begitu antara yang halu lah atau yang terlalu caper lah, apalagi kalau misalnya emang si VTuber Indonesia ya. Ya gue melihatnya gue nggak cocok gitu sama si komunitasnya gitu. Jadi ibaratnya walaupun gue suka sama si konten kreator ya atau si VTubernya, tapi karena mungkin komunitas VTubernya banyak yang orang-orang seperti itu, ketika ada VTuber baru muncul, mau yang indie mau yang ada agensi, ya mereka juga akan jadinya akan kesana juga gitu kan, si orang-orang komunitas yang menurut gue menyebalkan ya, dalam tanda petik menyebalkan. Ya akhirnya gue jadi ya udahlah males lah gitu. Kok ya malah jadinya gue malah jadi nggak nyaman gitu untuk menontonnya gitu. Ya itu sih paling ya kalau misalnya sebenarnya alasan gue yang membuat nggak tertarik sama VTuber. Yang pertama itu karena gue merasa mereka itu seperti fake gitu,
nggak apa namanya, bukan natural gitu, kayak yang personanya terlalu dibuat-buat, sama yang kedua itu sama komunitasnya gitu. Gue merasa nggak cocok aja sama komunitasnya. Tapi bukan berarti gue ngomong gini tuh gue apa ya, head speech ke kalian yang senang sama VTuber, ya enggak. Soalnya gini, gue pribadi sebenarnya ada teman-teman gue di komunitas itu yang emang ngikutin banget VTuber gitu, yang bener-bener ngikutin VTuber yang terutama Hololive ya, terutama VTuber Hololive gitu kan. Mereka ngikutin banget gitu, mau yang Jepang, mau yang Inggris, mau yang Indonesia, itu mereka ngikutin banget gitu. Jadi ya gue tetap respect gitu sama mereka, cuma emang gue lihat ada si orang-orang di komunitas tuh yang menurut gue ya akhirnya membuat gue ngerasa nggak cocok sama lingkungan komunitas VTuber. Tapi teman-teman gue aman sih. Udah gitu kan juga ada kebetulan nih temen gue lagi, temen gue yang lain ya, itu dia tuh live streamer di Twitch sebenarnya. Terus entah kenapa dia sekarang ketika channelnya udah lumayan lah untuk Twitch itu udah 100 seingat gue followersnya. Dia akhirnya berubah haluan menjadi seorang virtual streamer. Nah, karena dia berubah haluan menjadi virtual streamer pun, akhirnya dia banyak mendapatkan kenalan baru, dan gara-gara itu juga gue akhirnya melihat, wah anjir banyak banget tuh virtual streamer di Twitch tuh, ternyata yang indie banyak banget gitu. Selama ini kan yang gue tahu, karena emang ada teman-teman gue yang senang Hololive, ya gue taunya sejauh ini VTuber tuh Hololive doang gitu. Tapi setelah gue lihat lagi, gara-gara ada teman gue yang lain yang jadi seorang virtual streamer, ternyata sekarang tuh jadi banyak banget gitu loh si virtual YouTuber atau virtual content creator lah gitu ya. Tapi tetap hal itu ya nggak apa ya, sampai dengan saat ini masih tidak mengubah pandangan gue terhadap virtual YouTuber atau virtual content creator ini gitu ya. Gue tetap masih memandangnya seperti itu, walaupun ya gue tidak membenci mereka gitu, karena emang di lingkungan gue sendiri juga ada teman-teman gue yang senang sama VTuber, termasuk si Seiyu ini. Ada juga yang bahkan menjadi seorang virtual streamer gitu. Oke lah, kira-kira mungkin dari gue itu aja ya. Kira-kira kalau misalnya dari lu nih, Sei, yang sebagai orang yang mengikuti VTuber, apa sih yang menarik sebenarnya dari VTuber itu? Silakan, Sei. Lanjut kayaknya. Kalau misalkan dari gue sih, kenapa alasan bisa tertarik sama VTuber, mungkin sebelum ke sana gue mau sedikit, berkomentar soal alasan Faiz tadi ya. Dan soalnya beberapa ada yang gue setuju juga sih sebenarnya, kayak misalkan tadi kan Faiz bilang nggak suka tuh karena, pembawaan peran dari si karakter si VTuber itu tuh ada beberapa yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah itu sebenarnya sih gue agak setuju gitu, nggak ada sih, hampir malah kalau menurut gue sendiri malah lebih banyak yang si penokohan atau dia mainin peran karakternya tuh terlalu berlebihan gitu. Ada malah yang karakternya tuh, malah lebih ke, apa ya, bisa dibilang malah lebih ke karakter animenya tuh yang terlalu bisa dibilang dalam tanda kutip terlalu lebay gitu. Terlalu nggak kelihatan kayak orang real, walaupun emang tujuannya gitu ke sana gitu ya, biar nggak kelihatan kayak orang real tapi terlalu berlebihan gitu. Malah ada juga yang, mau ngikutin kayak ke orang real, kayak misalkan contoh di VTuber yang bahasa Indonesia gitu ya. Ini bukan dalam maksud menjelekan VTuber Indonesia, cuman menurut gue pribadi, VTuber Indonesia itu kan mereka mencoba untuk bawa pakai bahasa Indonesia yang, bisa dibilang baik dan benar gitu ya, agak formal gitu pembawaannya. Nah, cuman jadinya tuh malah, agak kaku gitu nontonnya, atau dengerin mereka ngobrol tuh jadi, kesannya tuh agak kaku gitu bahasanya. Terus kalau misalkan tadi soal komunitas, ini gue emang setuju, karena emang ada beberapa, eee, antara itu oknum ataupun beberapa orang yang dia tuh terlalu berlebihan, ngefans atau mengidolakan si VTuber-nya gitu. Malah bahkan sampai ada yang kalau ini bikin gue kesel sih sebenarnya, karena bisa dibilang gara-gara salah satu komunitas VTuber di Indo, istilah wangi-wangi itu jadi sampai terkenal ke orang luar gitu. Itu kan apaan coba, masa yang gitu doang harus sampai terkenal sampai orang luar pakai gitu, sampai orang luar denger. Malah sampai ada beberapa istilah yang, bisa dibilang istilah yang dipakai ke Indonesia gitu, sama yang nonton VTuber Indo tuh dimunculin ketika ada VTuber mereka live gitu. Jadi sampai ke orang luar tuh tahu gitu. Ya emang tujuannya biar bahasa kita dikenal sama orang luar, itu nggak salah, cuman, ada baiknya untuk milihlah bahasanya gitu.
masa wangi-wangi terkenal gitu kan, aneh gitu. Mungkin terkenalnya bisa yang lebih masuk akal gitu, kayak misalkan kan kalau misalkan bahasa Jepang yang terkenal ke sini mungkin kayak misalkan ada paci-paci buat tepuk tangan atau kalau misalkan mungkin kayak konteksnya yang agak ini mungkin kayak ara-ara kayak gitu kan, tapi kan itu konteksnya beda gitu, nggak separah wangi-wangi ya kalau menurut gue. Yang itu yang gue sependapatnya di situ sih untuk yang penokohannya emang ada beberapa yang berlebihan sama ada juga, beberapa komunitas ataupun oknum yang, bisa dibilang agak sakit sih sebenarnya. Balik lagi ke alasan kenapa gue tertarik sama VTuber, karena gini, kalau gue sih ngelihatnya dari sisi si industri industri dari VTuber-nya itu sendiri sama karena mungkin, background gua belajar baik itu di kuliah ataupun waktu itu di SMA tuh, suka sama hal-hal yang berbau teknologi gitu ya. Karena kan, gue sendiri ngikutin VTuber tuh dari waktu eranya Kizuna Ai ya, waktu pertama kali dia muncul tuh kan, dia pakai karakter 3 dimensi gitu ya, dan badannya tuh gerak ngikutin pasti dari si orang yang ada di belakang gitu. Ya kita tahu di situ pakai mungkin ada motion sensor atau ada, motion rigging supaya si karakter 3D-nya bisa ngikutin gerak dari si orang yang ada di balik layar gitu. Nah di situ kelihatannya mungkin agak basic gitu ya, tapi setelah gue ngikutin lagi, di era situ sih sampai 2019 atau 2018 tuh masih ada yang 3D gitu, sampai akhirnya, eee, sebenarnya gue sendiri sih di 2017, 18, 19 tuh di tengah-tengahnya sempet agak nggak ngikutin dulu gitu, sampai akhirnya kemarin 2020 ngikutin lagi. Pas lihat Hololive VN tuh ngelihat, oh sekarang ternyata VTuber bisa pakai gambar 2 dimensi gitu. Nah di situ kan gue pas sebagai orang yang tertarik sama dunia itu tuh, IT tuh ngelihat, oh berarti sekarang untuk, jadi atau ngegerakin karakter tuh nggak harus pakai karakter 3 dimensi gitu. Cukup pakai gambar 2 dimensi doang yang cuman panjang kali lebar, eee, si kamera itu bisa ngebaca gerakan kita gitu. Dan setelah gue cari juga ternyata untuk yang sekarang nggak perlu seribet yang dulu gitu, harus pakai, apa namanya, yang sensor titik-titik di badan itu, terus pakai baju khusus supaya si karakternya tuh bisa ngikutin gerak dari si orang di balik layarnya gitu. Nah, yang sekarang ternyata cukup, ngedesain si karakternya aja, nanti kira-kira bakal ada gerakan apa aja, terus dibuka aplikasinya, nanti tinggal nyalain di kameranya dan otomatis si gambar yang 2 dimensi itu bakal ngikutin si, gerak dari si orang yang di balik layarnya gitu. Nah, kan di situ gue ngeliat sebagai orang yang tertarik di IT itu karena, oh ternyata, si teknologi itu semakin dikomersilkan atau semakin banyak dipakai di, masyarakat umum tuh atau semakin banyak diperkenalkan tuh berarti kan jatuhnya dia jadi lebih murah gitu. Jadi lebih banyak mudah didapatkan ataupun mudah dipakai gitu, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah itu buktinya kejelasin sama banyaknya muncul, VTuber indie gitu yang nggak berlabel atau beragensi gitu. Itu kan kalau misalkan kita mikirnya gitu, ah untuk jadi VTuber kita butuh spek, PC yang tinggi atau kita butuh beberapa peripheral peripheral pendukung kayak misalkan kamera ataupun yang tadi baju tadi, supaya bisa, bikin si, channel kita jalan gitu. Tapi nyatanya setelah gue cari, ya enggak, kita cuman butuh kamera, aplikasi, ya aplikasinya berbayar sih, kamera, aplikasi, sama PC yang memadai untuk bisa jadi VTuber dan ternyata bisa juga dan di situ gue mulai banyak tertarik sih. Ditambah lagi, setelah gue coba dalamin sedikit untuk ke industrinya, ternyata si VTuber ini dia nggak cuman mungkin awalnya mereka fokusnya untuk merubah karakter khas Jepang gitu ya, animasi atau karakter baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi Jepang, supaya bisa memainkan peran untuk, tampil di suatu media. Misalkan taruhlah, mungkin waktu itu di YouTube, nanti mungkin bisa muncul di TV atau ya udah sih kemarin udah ada yang muncul di TV, terus atau mungkin muncul di, beberapa, OTT atau mungkin tempat streaming lainnya. Ditambah lagi kemarin tuh kemarin sih, ya tahun kemarin 2020 ini si VTuber ini dia udah sampai sempet punya stage sama tempat di Akihabara. Nah, otomatis kan, eee, segala hal yang berbau Jepangan dan dia udah muncul atau jadi terekspos di Akihabara, berarti kan otomatis bisa dibilang ini bakal jadi, fokusnya orang-orang Jepang gitu. Karena kan kita tahu sendiri anime Jepang terkenal karena dia difokusin di Akihabara. Terus game-game Jepang juga difokusin di Akihabara. Misalkan kayak cosplay, terus ada untuk kayak semacam, action figure dan lain-lain itu difokusin di Akihabara juga. Dan sekarang si VTuber ini dia punya tempat juga di Akihabara. Nah, otomatis kan ketika lihat, oh ternyata si industrinya tuh luas gitu.
Nah, jadi gue tertarik itu karena ke sana sih sebenarnya, karena ke si industri dari si VTuber-nya itu sendiri, ditambah, eee, perkembangan teknologi khususnya untuk di bidang kamera sama animasi itu, bisa dibilang kedorongnya tuh geraknya cepat gitu ya. Bisa dibilang dari 2016 ke 2020 kemarin tuh, yang 4 tahun tuh untuk bisa bikin yang asalnya dari 3 dimensi ke 2 dimensi bisa gerak tuh 4 tahun hitungannya cepet sih, bisa ada teknologi yang kayak gitu. Bahkan ada beberapa game yang dibikin khusus cuman pakai aplikasi yang dipakai untuk, kita sebagai VTuber gitu. Kayak misalkan mungkin beberapa ada yang tahu aplikasi atau software Live2D ya, itu kan ada dipakai untuk bikin game juga tuh. Padahal sebenarnya si Live2D ini kan dipakai untuk membantu si VTuber itu tadi untuk bikin gerakannya, tapi bisa dipakai untuk bikin game juga. Nah, paling kayak gitu sih kalau misalkan kenapa gua tertarik untuk si VTuber ini. Karena yang satu tuh dari industri si industri si VTuber-nya sama karena si VTuber ini ngedorong, perkembangan teknologi khususnya di bidang animasi sama di bagian untuk sensoring kamera. Setelah tadi kita udah ngebahas soal gimana sih pandangan gua ataupun Faiz soal si VTuber itu. Nah sekarang, gue agak tertarik untuk membahas gimana sih kira-kira si VTuber ini nanti bakal berkembang ke depannya gitu, atau bisa dibilang, kira-kira pasar apa aja sih yang bakal ditutup atau diambil sama VTuber nantinya? Karena kan setelah bukan setelah sih, karena kan kalau kita lihat sekarang, si VTuber ini dia udah gerak ke berbagai macam, media ataupun bidangnya. Taruhlah kayak misalkan kemarin ada, VTuber yang dipakai untuk sebagai media promosi, produk digital. Misalkan kemarin yang sempat ada tuh di Indonesia mereka pakai bantuan dari Nijisaji ID untuk promosiin, HP mereka. Contohnya di Xiaomi kemarin mereka pakai Nijisaji ID untuk promosiin produk baru HP mereka. Terus ada juga di, Asus Jepang mereka pakai, siapa ya, pakai Pekora kalau nggak salah untuk ngepromosiin, produk laptop ROG baru mereka gitu. Terus ada juga kayak beberapa di Amerika atau dari HoloLens IN sendiri ada yang ngepromosiin di Taco Bell kalau nggak salah. Taco Bell ini dia pakai cuma naruh, karakter VTuber Guar-Gura tuh sebagai, apa bisa bilang Easter egg gitu ya di iklan mereka dan buktinya kepakai gitu ya dan bisa jadi bahan promosi juga. Ditambah lagi kan si VTuber ini sekarang nggak cuman dipakai media promosi doang ya, ada beberapa yang difokusin untuk, punya series ataupun cerita tersendiri gitu. Kayak misalkan contoh di Nijisanji ID itu mereka punya yang namanya, kayak semacam sinetron kayak gitu, atau bisa dibilang cerita pendek di channel Nijisanji ID-nya yang dibuat atau diisi sama si, talent-talent dari Nijisanji ID gitu. Terus ada juga kayak dari, Hololive mereka pakai, si semua talent mereka gitu ya, baik itu yang di Hololive Jepang, Hololive IN, Hololive, Indo, dan Hololive Korea kalau nggak salah, untuk bikin suatu universe gitu. Mereka contohnya di Hololive tuh bikin Hololive alternatif di mana si konsep ceritanya itu mereka sampai ngundang orang dari yang bikin, Fate Grand Order gitu, supaya si universe dari Hololive alternatif tuh kebentuk untuk bikin ceritanya. Terus mereka juga kan sekarang untuk VTuber-VTuber terutama di Hololive sih karena Hololive ini yang bisa dibilang mereka ngegaruk atau ngubah industri VTuber ini cukup banyak ya. Udah mereka bikin ada role khusus untuk setiap generasinya, mereka sekarang bikin juga ke game gitu. Kayak misalkan kemarin kalau nggak salah yang lagi digarap tuh kan ada game Hololive Error kalau nggak salah yang game VR itu. Nah, itu kan bisa dilihat tuh dari yang awalnya cuma bikin konten di media YouTube, terus dipakai untuk, bukan konten sih, si talent itu dipakai untuk media promosi, baik itu di produk digital ataupun di produk komersil, terus ada juga yang sampai di, eee, para talent-nya tuh dilebarin sampai malah bikin universe sendiri gitu, bikin game sendiri. Nah itu gue ngeliatnya kayaknya nanti si VTuber ini malah bisa dipakai sebagai, apa ya namanya, media atau talent yang bakal ngegantiin, pekerjaan yang udah ada sekarang gitu. Karena kan, dengan adanya VTuber ini malah lebih gampang gitu ya, kita nggak perlu ya kasarnya kita nggak perlu nge-makeup si orang yang bakal muncul di layar gitu, nggak perlu juga mikirin looks dari orang yang tampil di layar gitu. Kayak misalkan bawain acara untuk suatu perlombaan ataupun bawain berita gitu. Karena kan kalau nggak salah gue sempet dengar di Jepang tuh ada suatu acara yang entah itu berita atau talk show gitu, yang si pembawa acaranya itu dibawa sama VTuber gitu kan, otomatis itu
segampang si VTuber-nya dia ada di rumah sendiri gitu ya, terus dia cuma nyalain komputernya, terus nyalain kamera, langsung syuting gitu bareng di entah itu channel TV atau, tempat dia disuruh tampil gitu, atau mungkin segampang taruhlah mungkin nanti, di 2022 ataupun 2023, AVA, Anime Festival Asia di Indonesia bakal ada lagi gitu. Nah kan di AVA biasanya mereka ngundang tamu-tamu tuh, entah itu pengisi suara, entah itu, eee, penyanyi anisol dan lain-lain gitu ataupun cosplayer. Nah, bisa jadi nanti malah yang diundang tuh ada VTuber gitu. Malah kan kalau nggak salah di, AVA tahun kemarin gitu ya, yang C3 AVA ini kan yang C3 AVA tuh sempat ada beberapa VTuber yang diundang tuh. Itu kan berarti biarpun dia acaranya digelar di Indonesia gitu, terus dia ngundang, VTuber yang dari Jepang misalkan taruhlah ngundang Pekora gitu. Itu kan Pekora dia nggak usah datang dari Jepang ke Indonesia gitu, dia cukup diam di Jepang aja gitu ya, entah itu di kantor Hololive-nya ataupun di, base camp dia sendiri, dan terus dia ngisi acara yang ada di Indonesia itu kan, bisa jadi jatuhnya, biaya kosnya lebih murah, tapi kita dapat talent yang udah terkenal dan bisa menjual gitu. Nah, gue ngeliatnya ke sana sih, si VTuber ini dia bisa dibilang ngegantiin bisa sampai jadi ngegantiin beberapa peran yang udah diisi sama kita sebagai orang yang, nampilin diri langsung gitu, nggak mainin peran ataupun mainin karakter. Ditambah lagi, ya sedikit walaupun, bisa dibilang walaupun nanti peran kita digantiin sama si youtuber ya, tapi malah muncul lagi si, peran-peran baru gitu. Kayak misalkan taruh ada kayak kemarin siapa ya, kalau nggak salah di Hololive tuh ada Iris, ketika dia debut kan dia bikin, MV ya, video klip. Di situ kalau misalkan kita nonton video klipnya sampai akhir, itu kan dikasih tuh case-case-nya, siapa aja orang yang ngirim gambar, siapa aja yang ngebantuin produksi untuk MV-nya. Karena kan MV-nya tuh, dalam bentuk animasi 2 dimensi gitu ya, atau anime gitu. Nah itu kan otomatis biarpun ada lahan kerjaan yang hilang gitu ya, yang kayak misalkan taruhlah pembawa acara, MC, dan lain-lain, tapi muncul lahan baru gitu. Jadi misalkan taruhlah kalian yang suka ngegambar, suka animasi 3 dimensi, ataupun punya bidang seni gitu ya, atau di art, itu malah bisa dapat, eee, kerjaan baru gitu. Kayak misalkan untuk bantu bikin, ya itu tadi scene di MV ataupun bikin di background, atau kalau mungkin di animasi 3D bantu di rigging dan lain-lain. Atau mungkin segampang kemarin, karena kan sekarang si VTuber ini mereka naikin lagu-lagu juga ya. Nah, kalau misalkan kalian sedikit cari beberapa lagu tuh, ada beberapa lagu yang dibuat sama komposer asli Indonesia atau ditulis lagunya sama, komposer atau penulis musik asal Indonesia. Kayak misalkan kemarin contoh, lagunya Guar-Gura yang Reflect itu dikompos musiknya sama orang Indonesia. Terus ada lagunya dari Niji Sanji ID, itu semua lagu-lagunya Niji Sanji ID yang 3 album yang pertama kalau nggak salah yang, apa ya, yang You Do You sama ya pokoknya yang satu barengan sama You Do You itu, ketiga lagu itu tuh dibuat sama komposer asal Indonesia, terus liriknya juga ditulis sama orang asal Indonesia gitu. Nah, itu kan berarti kalian gitu, biarpun nanti ada bagian yang hilang, tapi, orang-orang yang gerak di bidang seni itu malah dia dapat lowongan kerja baru gitu. Walaupun kita nanti nggak tahu ya, ini bakal cuman ngambil orang-orang yang awalnya udah terkenal doang ataupun kita yang mulai dari nol tuh, misalkan taruhlah kita baru, eee, jago gambar gitu dan kita naikin gambar gitu entah entah itu di Pixiv ataupun di Instagram misalkan, itu bisa kira-kira nyampe nggak ke mereka para orang-orang agensi kayak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Nah kalau dari lo sendiri yang nggak terlalu ya bisa bilang nggak terlalu ngikutin ataupun nggak terlalu tertarik sama VTuber, kira-kira bayangan lu si VTuber ini nanti bakal ngarah ke pasar mana aja sih? Kalau dari gua ya mungkin nggak akan terlalu banyak ya, karena itu tadi kan gue emang nggak terlalu ngikutin VTuber ya, dan banyak juga yang udah dibahas Seiyu. Cuma kalau gue melihatnya sih ya, ini dari apa yang gue lihat aja ya, gue akan mencoba menjelaskan. Yang pertama tuh gue pernah melihat channel YouTube-nya Muse Indonesia. Itu dia juga kan mungkin kayak bisa dibilang kerja sama VTuber ya, tapi gue nggak terlalu tahu kontennya tuh apa aja. Yang pernah gue lihat sih, mereka kayak bikin konten nobar anime yang emang lisensinya dipegang oleh Muse, sama kayak pernah ada bikin konten semacam belajar bahasa Jepang gitu loh. Jadi gue melihatnya mungkin aja nanti suatu saat kayak
LPK atau lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Jepang bisa saja mengundang VTuber sebagai ya bisa dibilang kayak guru tamu gitu misalnya ya untuk apa ya untuk pembelajaran bahasa Jepang gitu kayak misalnya emang kebetulan si VTubernya ini yang Indonesia misalnya ya memang dia tuh memiliki ilmu yang mumpuni lah atau memang kebetulan ada misalnya di LPK-nya itu ada membahas apa. Nah, mereka itu belajar secara online bisa jadi ya si LPK ini untuk mungkin menambah semangat bisa dibilang gitu kan menambah semangat si murid-muridnya untuk belajar misalnya ya mungkin misal anak SMA gitu kan si murid-muridnya ya mereka bisa aja misal mengundang VTuber untuk apa ya namanya mengajar gitu untuk membantu mengajar di pertemuan itu misalnya kayak gitu kan gue bisa melihat seperti itu juga terus juga kan kemarin tuh di musim kemarin anime Tantewa Musindeiru ya sempat rame karena ada dua VTuber yang jadi cameo kan di episode 3 ya gue lupa sih seingat gue Fubuki ya satu lagi gue lupa siapa cuma itu kan sempat rame ya di antara penggemarnya Tan Moshi ya karena ya ada yang bilang sih gue baca kok mereka kenapa harus apa ya bisa dibilang mengundang VTuber gitu kan kenapa harus mengundang VTuber gitu ada yang protes seperti itu karena menganggapnya VTuber tuh amatir lah gitu dibandingkan seiyu yang aslinya gitu kan pengisi suara aslinya tuh yang emang bekerja sebagai seorang voice actor tuh ya si VTuber ini dianggap amatir gue pernah melihat komentar seperti itu walaupun emang pas gue tonton di Tanmoshi itu ya si VTubernya sendiri Fubuki dan siapalah itu satu lagi dia tuh cuma kayak jadi MC atau pembawa acara di iklan apa di berita TV aja gitu dan itu juga kayak cuma berapa detik doang munculnya gitu kan nah itu menurut gue ya mungkin saja VTuber ini juga nantinya bisa masuk ke ranah voice actor voice actress gitu kalau gue lihat ya bisa jadi orang apa misalnya dari VTuber dari di awal yang menjadi seorang virtual content creator lah gitu tahu-tahu misal dipanggil dari pihak studio animasi yang memang sedang membuat animasi dan membutuhkan orang untuk menjadi pengisi suara karakter gitu kan bisa jadi si VTuber ini juga akan dipakai gitu loh oleh mereka terus juga apalagi ya gue juga melihatnya VTuber ini ya udah kayak anime manga gitu loh yang mana si talent dari virtual YouTuber ini ya atau virtual content creator ini itu memiliki merchandise-nya sendiri gitu loh kan biasanya kan kalau yang kayak gitu kan kayak karakter anime, karakter manga, karakter light novel gitu kan yang ada merchandise-nya entah merchandise-nya itu ya gue nyebutnya berhala lah gitu ya action figure terus atau bisa juga kayak misalnya poster, handuk, pajangan segala macamnya gitu kan. Gue juga pernah melihat ada ya VTuber tuh yang sampai dia ada tuh kayak action figure gitu loh, action figurnya ada yang posternya juga ada gitu kan. Bahkan dojinshi-nya pun ada loh. Ya pokoknya gue kebetulan kan mengikuti sebuah toko yang menjual barang-barang impor dari Jepang gitu kan. Merchandise anime lah atau komik like novel kayak gitu tuh yang asli dari Jepang. Nah, gue melihat di antara buku-buku yang mereka jual tuh ada dojinshi gitu kan, dojinshi tapi yang pernah gue lihat tuh ada beberapa dojinshi yang merupakan karakter VTuber gitu. Contohnya tuh Marin ya kalau nggak salah tuh namanya tuh. Itu salah satu contohnya yang pernah gue lihat dan banyak muncul merchandise-nya si Marin itu entah dojinshi entah poster juga ada kalau gue nggak salah. Jadi ya apa ya ibaratnya ya VTuber tuh udah bukan cuma konten kreator jadinya jadi dia juga bisa dibilang ibaratnya kayak artis gitu loh atau ya emang sudah setara tokoh anime yang populer gitu kan sampai dibikin merchandise-nya ya itu sih ya kira-kira ya kalau yang gue perhatikan ya karena emang kan kebetulan gue juga nggak terlalu ngikutin VTuber jadi nggak banyak yang gue tahu tapi emang yang gue lihat ya bisa juga kayak yang udah disebutin Seiyu tadi ya menjadi MC kah menjadi macam-macam ya oh ya satu lagi gue baru inget
Bisa juga si VTuber ini jadi penyanyi gitu. Dan kebetulan kan gue sebenarnya main game HP yang judulnya D4DJ Groovy Mix. Itu game ritmenya milik Bushiroad juga kan, selain Bandori ya. Nah, kebetulan di D4DJ ini kan dari awal tuh udah ada lagu-lagunya dari Hololive gitu. Talent-talentnya Hololive. Dan gue suka salah satu lagu dari talentnya Hololive itu lagunya Minato Aqua yang judulnya Aqua Hero Palette. Itu gue suka banget sama lagunya walaupun gue nggak ngikutin si Minato Aquanya ya. Tapi gue suka banget sama lagu itu dan ya gue merasa ya mungkin saja nanti karena emang sekarang juga banyak juga VTuber yang akhirnya merilis lagu original mereka bahkan sampai ada apa ya namanya musik videonya itu kan bisa dibilang ya pembuatan musik videonya sendiri kan nggak perlu apa ya nggak perlu lu syuting langsung gitu loh bisa dibilang ya untuk ibaratnya untuk membuat si musik video dari VTuber ini kan lu cuma ya walaupun susah sih ya gue yakin susah sih prosesnya tapi maksud gue kan ya kayak lu cuma misalnya butuh gambar-gambar aja gitu lu satuin atau misalnya si VTubernya gerak-gerak gimana gitu kan nggak perlu sampai yang syuting lu harus keluar apa segala macam kan ibaratnya ya cuma tinggal si desainernya aja gitu loh yang membuat apa namanya desain-desain untuk dijadikan musik video gitu kan menurut gue itu juga apa ya menjadi sebuah upgrade lah ibaratnya upgrade di bidang musik juga gitu kan yang tadinya orang kalau misalnya mau syuting video klip harus ke suatu tempat tertentu harus ada perizinan dan segala macam dan sementara si untuk si VTuber ini dia nggak perlu hal itu gitu dia cuma tinggal butuh si apa desainernya aja ibaratnya desainernya aja untuk mendesain bagaimana eh, apa video klip atau musik video dari talent VTubernya ini gitu. Jadi ya gue lihat selain ya kayak yang tadi gue bilang ya mungkin bisa aja jadi pengajar bahasa Jepang juga bisa gitu. Yang terutama yang ya apa yang pembelajaran bahasa Jepang secara online terus juga bisa aja menjadi voice actor atau voice actress ya karena melihat ada kasus kemunculannya di anime Tantei wa Moshindeiru ya walaupun ya ada ibaratnya ada protes lah gitu. Terus juga bagaimana dia itu si VTuber ini udah seperti karakter anime manga yang terkenal ya sampai ada apa merchandise-nya sampai ada dojinsinya gitu. Dan yang keempat ya mereka juga bisa menjadi penyanyi gitu loh karena sekarang udah banyak yang merilis lagu-lagu original milik si talent-talent VTuber ini. Kira-kira itu sih ya kalau dari gue mengenai bagaimana gue melihat pasar VTuber atau si virtual content creator ini ke depannya gitu. Ya mereka pada akhirnya menurut gue ya lama-lama nggak akan cocok disebut VTuber gitu. Nggak akan cocok disebut virtual YouTuber lagi karena ya udah merambah ke ibaratnya ke bidang-bidang yang bermacam-macam gitu sih. Kira-kira begitu sih kalau menurut gue ya. Nah, oke, bisa dibilang berarti si VTuber ini atau yang mungkin tadi bener kata Faiz ya, mungkin ke depannya nanti bakal berubah istilahnya dari, VTuber mungkin ke, virtual content creator ataupun mungkin mirip ke apa yang udah disebut sama Nijisanji sih, yang Nijisanji kan mereka lebih nyebut talent mereka tuh virtual lifer gitu ya, bukan virtual YouTuber. Nah, mungkin nanti bakal berubah ke sana. Tapi emang si lahannya tuh atau si industrinya tuh bisa dibilang masih jauh gitu ya. Kita masih bisa berspekulasi ataupun berandai-andai kira-kira nanti si industri itu bakal, nyambung ke industri mana lagi ataupun dia bakal bikin percabangan kayak gimana lagi gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk yang topik berikutnya, setelah kita udah ya ibaratnya berhalusinasi atau berhayal atau berandai-andai, kira-kira si, pasar atau industri si VTuber ini bakal kayak gimana nanti ke depannya. Mungkin sekarang kita ke kenapa sih si VTuber ini sekarang bisa terkenal gitu, bisa sampai naik gitu. Apa sih bedanya sama dia ketika di era, Kizuna Ai dulu atau di era lama misalkan. Nah, kira-kira bedanya di mana sih di era lama sama di era baru sekarang? Nah, mungkin ini dimulai dari gue dulu kali ya. Nah, kalau dari gue sih ngeliatnya gini ya, karena kan kalau dulu tuh waktu di era lama atau taruhlah di eranya Kizuna Ai, Kaguya Luna, dan kawan-kawan tuh kan, si konten dari VTuber ini bentuknya
video tag sekali jadi ya. Kayak misalkan sekarang mungkin yang mirip kayak video-videonya dari, Milia gitu ya, di mana si videonya itu isinya cuman momen-momen tertentu doang, entah itu momen yang bikin kesel, momen yang bikin fun, ataupun, momen-momen yang menarik gitu. Jadi taruhlah misalkan si Kizuna dia, rekaman untuk main game, Cat Mario misalkan, dia main gamenya 2 jam. Nah otomatis kan nanti ketika di-upload video ke YouTube-nya dia tuh, paling jadi videonya cuma 8 menit, 10 menit. Nah cuman diambil momen-momen yang menarik doang gitu menurut si Kizuna ataupun tim di balik si Kizuna itu gitu. Nah kalau sekarang kan si konten dari VTuber ini udah mulai berubah ya. Dia udah mulai ke yang tadi itu kontennya udah mulai live, terus udah mulai juga berubah ke, mereka bikin lagu original. Walaupun sebenarnya di zaman, eee, Kizuna Ai maupun di Kaguya Luna pun sebenarnya di era itu tuh cover lagu udah ada. Mereka pun bahkan punya lagu-lagu sendiri gitu ya, kayak misalkan Kizuna Ai kalau nggak salah dia punya sekitar 3 sampai 4 single album, terus, Kaguya Luna juga dia punya single album sampai bahkan sampai bikin konser virtual pertama kalau nggak salah, yang tapi harus pakai VR doang gitu. Itu sebenarnya udah ada dulu, cuman bedanya sama yang, sekarang tuh misalkan taruhlah sekarang, Guardura dia bikin lagu Reflect misalkan. Nah nanti si VTuber-VTuber lain dari Hololive tuh bakal nge-cover lagunya si Guardura gitu. Jadi versinya tuh nanti bakal macam-macam. Ataupun misalkan siapa gitu bikin lagu original nanti bakal di-cover sama VTuber lainnya. Jadi yang di-cover-nya tuh nggak cuman, lagu yang udah ada, tapi lagu dari VTuber yang lainnya gitu. Terus ditambah lagi si kontennya tuh udah macam-macam gitu ya. Kalau misalkan dulu kita lihat di era Kizunai, fokusnya kalau nggak di main game, ya di cerita, ya di cerita yang fun gitu, kayak misalkan di Kaguya Luna kan dia nggak main game ya, dia lebih ke bercerita, berkomentar, ataupun, ngebahas beberapa isu gitu. Nah itu sekarang masih ada sebenarnya sekarang. Kalau sekarang tuh kan fokusnya kalau dia nggak main game secara live stream, ada, super chat kalau nggak salah, atau misalkan kalau di Twitch tuh namanya just chatting gitu, cuman ngobrol-ngobrol doang sama, membership-nya yang ada di chat gitu. Terus ada juga, kayak semacam karaoke. Karaokenya malah yang sekarang tuh berlisensi gitu. Jadi taruhlah misalkan si VTuber A dia, nyanyi lagunya Mafu Mafu misalkan, atau nyanyi lagunya If, nyanyi lagunya Lisa dan lain-lain gitu. Nah, otomatis kan kalau, kita gitu ya sebagai orang biasa yang bikin channel YouTube terus nge-streaming-in lagu kan bakal kena copyright ya. Nah, kalau di VTuber ini mereka punya izin untuk nge-cover lagu itu ataupun ngebawain si lagu itu secara live. Ini juga bahkan sampai ke gamenya gitu. Kalau misalkan kalian tahu kan game-gamenya Nintendo itu kalau mau di live streaming susah ya, karena bisa kena copyright strike, bisa di-take down sama Nintendonya dan lain-lain. Nah, kalau di VTuber beda. Taruhlah kayak beberapa minggu lalu, VTuber dari Hololive tuh ada dari Hololive BN sama Hololive Indonesia, mereka bikin turnamen Mario Kart. Nah, di si turnamen Mario Kart-nya tuh di-live di, berapa orang ya, kalau nggak salah di 12 talent. Jadi di 12 channel itu mereka 12-12-nya nge-live Mario Kart dari VOV-nya masing-masing, dan di dalam si live streaming-nya itu kalau misalkan kalian baca di deskripsinya di situ ada tulisan kalau misalkan live streaming ini udah di-ACC dan udah disetujui sama Nintendo gitu. Jadi, live streaming Mario Kart-nya tuh berlisensi dari Nintendo-nya gitu, jadi udah dapat izinnya. Nah terus ada juga konten-konten kayak misalkan, di siapa, di Amelia Watson tuh dia punya yang namanya watch along gitu. Jadi, kita nonton film, tapi nonton filmnya masing-masing gitu. Dia, misalkan dia nonton di Netflix film A, nah nanti si viewer-nya juga nonton film itu di Netflix bareng, terus nge-react si filmnya, nge-review si filmnya di tempat itu juga. Terus ada juga misalkan kayak, yang berdiskusi gitu, kayak misalkan entah itu rapat di tiap generasinya ataupun cuman semacam cerita-cerita doang gitu. Nah itu jadi kontennya tuh udah lebih beragam gitu, dan ditambah lagi interaksinya udah langsung ke, kita sebagai viewer yang nontonnya gitu, dan kita juga bisa ngasih feedback. Walaupun saya lihat gue sih hampir rata-rata yang komen yang dibacain tuh kalau nggak membership ya, eee, apa namanya, ya kalau nggak membership yang biasa, membership yang udah tingkatnya tinggi gitu, jadi nggak semua komen dibacain. Nah kayak itu. Jadi kenapa si VTuber ini bisa populer kalau menurut gue tuh karena ke situ gitu, karena ke eskalasinya yang udah bermacam-macam gitu, ditambah lagi kan
Sekarang bahasanya juga udah macam-macam ya, nggak bahasa Jepang doang gitu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi kita kan bisa milih nih, misalkan kita pingin nonton VTuber tapi kita nggak ngerti bahasa Jepang, ya kita bisa nonton VTuber yang bahasa Indonesia ataupun VTuber yang bahasa Inggris. Terus ditambah lagi mungkin yang paling bikin, perbedaan yang jauh kenapa era sekarang tuh bisa nendang jauh era lama tuh karena, mungkin VTuber zamannya Kizuna Ai sama Kaguya Luna tuh berangkat dari hobi mungkin atau berangkat dari coba-coba gitu. Nah, beda sama sekarang ketika si VTuber ini masuk ke era live gitu, di mana kan taruhlah kita ke agensi-agensi besar gitu ya, kayak ke, Hololive sama di Niji Sanji. Mereka kan punya generasinya tuh banyak gitu ya, nggak cuma satu generasi, 2 generasi, bahkan ada yang sampai 5, ada yang sampai 6, terus ada di setiap negara juga. Nah, ini kan berarti pola pikir atau awal mikirnya tuh udah beda gitu, udah secara bisnis gitu. Jadi pendekatannya itu beda gitu, kalau misalkan yang dulu tuh lebih ke pendekatan hobi, kalau sekarang pendekatannya tuh lebih ke bisnis. Itu kenapa tadi untuk dapat kerjasama untuk lisensinya gampang, terus bisa dipakai sama berbagai media, kayak misalkan untuk promosi, terus untuk bikin kayak tadi kata Faiz bener merchandise, sama mungkin ke depannya bisa macam-macam karena pemikiran yang ngebentuk si VTuber yang sekarang tuh berangkatnya tuh dari bisnis gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak setuju kalau misalkan, "Ah, apa sih bisnis mulu nanti ke itunya duit lagi duit lagi." Tapi nyatanya, karena orang-orang ini mereka mikirnya pakai pola pikir bisnis, hasilnya kan jadi gitu buktinya sampai sekarang kalau misalkan kita lihat, VTuber dengan subscriber tertinggi gitu ya, kalau nggak salah kan sekarang yang paling tinggi itu masih dipegang sama Guardgura ya, dari Hololive IN. Kalau terakhir gue cek sih dia ada di sekitar 3,4 juta gitu ya. Nah itu 3,4 juta dia dapetin cuma dalam waktu 1 tahun gitu. Kan Guardgura sendiri dia baru, debut tahun kemarin gitu ya, di 2020, mendekati akhir gitu. Dia ada di posisi satu sekarang, di mana posisi duanya tuh dipegang sama Kizunai di 2,9 juta subscriber, di mana kan Kizunai dia udah muncul dari 2016 gitu ya, sampai sekarang taruhlah dia udah 5 tahun tapi cuman bisa sampai 2,9, sementara si Guardgura dia baru 1 tahun debut udah sampai 3,4 juta subscriber gitu kan, berarti perbandingannya udah jauh gitu ya. Udah kelihatan kalau misalkan yang rencana awalnya emang dari entah itu hobi ataupun passion, sampai ke yang pemikiran itu udah secara bisnis gitu. Kalau dari gue sih paling kurang lebih kayak gitu ya, kenapa si VTuber itu bisa populer sekarang gitu ya, bisa naik gitu, bedanya sama yang lama tuh gimana. Nah kalau dari, pendapat lo sendiri sih gimana? Kan, kalau tadi gue denger sih lo kan sempat tahu Kizuna Ai juga gitu ya, terus sempat tahu Maya Putri, sekarang tahu juga beberapa yang cukup terkenal. Nah kalau lo sendiri ngelihatnya kenapa sih si VTuber ini bisa populer sekarang-sekarang ini atau taruhlah di tahun kemarin gitu ya, di 2020 kenapa sih bisa populer? Dari gua ya, ya seperti yang kalian tahu ya kan dari tadi juga gue bilang sebenarnya gue ngikutin VTuber dan walaupun gue emang tahu atau pernah dengar tentang Kizuna Ai, gue sama sekali nggak tahu konten apa yang dia bawakan. Gue baru tahu kalau misalnya si Kizuna Ai itu ternyata dia kontennya adalah main game itu barusan gitu si Seiyu bilang. Kalau dulu mah gue kayak cuma pernah denger aja ada seorang virtual YouTuber atau virtual content creator yang bernama Kizuna Ai gitu dari Jepang. Tapi gue awalnya mikirnya ya dia kayak cuma bawain konten ngobrol-ngobrol aja gitu awalnya ya gue mikirnya gitu sih. Dan emang karena gue nggak tertarik jadi gue nggak sama sekali nggak lihat gitu dan ternyata ya itu tadi si Seiyu bilang kalau dia tuh ya isi kontennya tuh lebih ke montage gitu ya jadi kayak apa dia main game terus yang dia upload itu ya cuma montage-nya aja atau highlight-nya aja gitu loh dari hal-hal yang menarik selama dia main game gitu. Nah, terus juga kalau terkait yang Maya Putri pun gue cuma pernah nonton kontennya itu yang dia itu nge-cover lagunya Butterfly yaitu soundtracknya Digimon Adventure 1 sama si ada VTuber dari Jepang namanya Tenjin Kotone kalau gue nggak salah itu mereka berdua nge-cover Butterfly yang versi Indonesia maupun yang versi Jepang gitu jadi ada dua versi dan gue nonton keduanya gitu kan ya gue juga cuma sekedar tahu itu aja sih si Maya Putri gue nggak tahu Maya Putri itu apa isi kontennya tuh apa aja tapi emang mungkin karena waktu itu juga apa ya bisa dibilang mungkin teman-teman gue udah ada yang
ngikutin VTuber pada eranya Maya Putri ya mungkin. Dan juga gue pernah ada pokoknya nonton seorang konten kreator di YouTube. Dia itu kayak memperkenalkan beberapa VTuber gitu loh ya. Gue juga akhirnya jadi tahu kayak selain Maya Putri itu ada kayak Evelyn, ada Hana Makia, dan Mia Kanashini juga salah satunya. Itu gue tahu dari si YouTuber ini gitu loh. Tapi ya itu gue nggak tahu mereka tuh kontennya apa aja. Cuma si Mia Kanashini aja yang gue tahu karena gue tonton. Itu ternyata dia itu ya main game gitu kan. Cuma emang kalau misalnya yang gue lihat dulu sama yang sekarang yang membedakan adalah ya kontennya itu dulu itu VOD ya, video on demand, atau ya dia record main game misalnya. Kalau misalnya emang kontennya let's play, dia main game, dia record terus dia upload gitu loh. Ya beberapa part itu sampai dari awal dia main sampai tamat gitu kan kalau. Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu kan kebanyakan kayaknya ya kalau gue perhatikan tuh live streaming gitu. Live streaming, dan yang membuat kenapa bisa dibilang mulai tahun lalu ya itu VTuber ini meledak banget ya mungkin karena si live streaming itu tadi gitu. Karena gini, di luar VTuber ya, maksudnya kayak YouTuber atau let's player gitu, let's player yang emang gue ikutin semenjak tahun 2020, semenjak pandemi, itu rata-rata mereka mulai terjun ke dunia live stream gitu, bukan voice on demand doang, bukan record doang gitu loh. Tapi ya mereka juga mulai live streaming karena dari live streaming itu mereka tuh mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih banyak daripada hanya sekedar mengandalkan iklan dari YouTube gitu loh. Nah, jadi mungkin gua rasa juga ya mungkin karena orang-orang bosen juga kali ya di rumah terus, dengan adanya YouTuber yang melakukan live streaming, mereka akhirnya menjadi punya pertontonan. Dan salah satunya itu juga yang membuat nama VTuber itu naik karena konten mereka itu sekarang itu banyaknya itu live gitu loh. Selain emang karena yang tadi gue bilang juga, gue melihatnya ya fanbase awalnya penonton VTuber itu kalau yang gue perhatikan itu ya antara dari fanbase otaku atau dari fanbase wota gitu loh, yang mengikuti idol-idol Jepang. Jadi ya memang mungkin ya karena si orang-orang ini juga ya merasa wah ini si VTuber nih kayaknya cocok nih gini sama yang gue yang wibu banget misalnya gitu loh. Jadi ya udah gitu kan dengan adanya si siapa konten live streaming itu kan mereka juga bisa berinteraksi langsung, walaupun tadi yang kayak Seiyu bilang ya, biasanya yang komentarnya akan dibaca itu ya mereka-mereka yang misalnya membership yang tinggi gitu kan, si tiernya atau ya begitulah pokoknya, nggak semuanya akan terbaca, tapi seenggaknya orang-orang ini yang menonton ini itu kalau misalnya live streaming mereka bisa bisa komunikasi dua arah gitu loh, bisa dibilang komunikasinya dua arah gitu. Jadi kalau misalnya cuma kontennya itu rekaman, itu kan itu si orang penontonnya itu cuma bisa berkomentar di videonya dan belum tentu dibaca gitu loh. Tapi kalau misalnya di live streaming, walaupun emang nggak kebaca, minimal mereka itu secara nggak langsung komunikasi dua arah gitu loh. Jadi makanya kenapa akhirnya VTuber yang gue lihat bisa populer banget ya karena memang live stream itu sendiri juga lagi populer gitu. Dan Rana dan VTuber ini, agensi maupun yang indie itu melihat melihat kesempatan itu, wah ini live streaming ini lagi naik banget nih semenjak pandemi. Ya udah akhirnya mereka ketika bikin konten ya udah jadi kontennya itu dalam bentuk live streaming aja. Terus juga gini sih ya, ini mungkin gue juga di awal agak lupa menyebutkan, tapi gue merasa di sini pas ya, mumpung membahas tentang kenapa 2020 itu populer. Gue melihat ada pandangan, dan ini juga termasuk pandangan yang bisa gue bilang gue setuju gitu. Ada pandangan bahwa sekarang akhirnya ketika misalnya lu mau menjadi seorang konten kreator, lebih baik lu menjadi VTuber, karena VTuber itu bisa cepat menaikkan pamor lu. Nah itu gue melihat ada pandangan seperti itu, dan gue juga melihatnya ya sekarang kayak gitu.
kenapa akhirnya jadi banyak VTuber, kenapa kenapa jadi banyak orang yang lebih memilih untuk menjadi seorang VTuber. Karena memang ya ketika apa ya yang gue lihat ya ketika ada VTuber yang baru pun naiknya cepet gitu loh. Mereka naiknya cepet, apalagi dengan adanya mereka menggunakan konten live streaming ya, karena emang live streaming sekarang lagi naik banget gitu pamornya kan. Jadi ya gue lihat kok kayaknya orang-orang yang baru mau memulai menjadi seorang konten kreator, mereka lebih memilih jalan pintas dengan menjadi seorang virtual YouTuber atau virtual konten kreator gitu. Karena ya itu tadi gue melihatnya karena fanbase-nya banyak, dan biasanya fanbase atau si komunitasnya ini ketika mereka misalnya nih mereka adalah mengikuti si agensi Hololive. Ketika Hololive itu merilis talent baru, otomatis si penonton Hololive ini akan melihat si apa namanya talent barunya ini gitu kan. Nah, itu kalau misalnya yang emang mereka fansnya Hololive doang. Nah, kalau misalnya mereka yang emang penggemar VTuber secara keseluruhan, mereka tidak akan ibaratnya tidak akan pandang bulu gitu. Pasti akan ada yang ada ini nih, ada VTuber indie baru gitu. Mereka akan langsung ini nih oke lah gue ikutin gitu loh. Ada yang gue melihatnya ada yang berpikir seperti itu, akhirnya makanya gue melihat ya kok kesannya jadi kalau misalnya lu mau menjadi seorang konten kreator dan pamor lu cepet naik, ya lu jadi VTuber aja. Gue melihatnya ada pandangan seperti itu, dan ya gue setuju gitu loh, karena sebagai orang yang tidak mengikuti VTuber, tapi gue melihatnya ya dengan banyaknya VTuber ini ya akhirnya jadi kok apa ya gitu, jadinya lu mau cepet naik jadi VTuber aja gitu. Ya itu sih ya kira-kira ya. Tapi tetap alasan kenapa di tahun 2020 ya mulainya itu kenapa VTuber itu namanya naik, dan yang membedakan ya jelas dari segi konten yang dibawakan ya, yang awalnya hanya video on demand atau rekaman saja. Terus di 2020 mulai banyak yang live streaming, karena memang live streaming itu sendiri memang lagi naik banget gitu, lagi booming banget gitu loh. Kira-kira itu sih ya dari gua mengenai ya perbedaan VTuber era lama dan era sekarang, dengan kenapa si VTuber itu pamornya naik apalagi semenjak tahun 2020 semenjak pandemi ya. Baiklah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai apa sih yang membedakan VTuber dengan YouTuber pada umumnya. Nah, ini gua akan apa ya menyebutkan berdasarkan pendapat gua aja sebenarnya. Kalau gue lihat dari segi konten yang dibawakan, apa yang dibawakan oleh VTuber itu ya nggak beda jauh sama konten-konten yang dibawakan oleh YouTuber pada umumnya. Kayak misalnya mereka membawakan konten game gitu. Misalnya konten gamenya tuh ya let's play gitu kan. Yang umumnya gue lihat ya itu sama aja kayak YouTuber let's player gitu loh. Ya mereka misalnya rekaman ketika main game dari awal sampai tamat gitu direkam, atau misalnya mereka let's playernya yang live streaming gitu kan. Itu kalau gue lihat ya sama aja tuh. Misalnya mereka ada yang kayak tadi si Seiyu bilang kan, ada yang bikin konten mengomentari film, atau misalnya cuma ngobrol-ngobrol aja. Itu kan juga menurut gua sekarang sama aja, apalagi dengan adanya live streaming ya. Akhirnya ya YouTuber-YouTuber yang pada umumnya pun ya banyak konten yang seperti itu gitu loh. Paling yang membedakannya ya kalau misalnya yang gue lihat adalah yang sudah pasti sih kalau misalnya VTuber itu ada si tokoh karakter virtualnya ya. Kalau misalnya YouTuber pada umumnya kan misalnya let's player lah. Oke, gua contohinnya let's player aja ya. Kalau misalnya let's player kan ada yang mereka itu menampilkan wajah mereka gitu kan. Ada juga yang tidak menampilkan wajah mereka. Jadi ketika mereka main game ya cuma yang di record itu cuma gamenya doang, atau yang ditampilkan ketika live stream itu cuma gamenya aja dengan suara si YouTubernya gitu kan. Nah, paling yang membedakan ya itu aja sih ya. Kalau misalnya si VTuber ya dia ada si karakter virtual yang muncul. Apalagi kalau misalnya emang mereka itu lagi collab gitu kan. Kalau misalnya lagi collab, itu yang pernah gue lihat ya. Ada VTuber yang di Twitch yang gue ikutin juga, itu kalau misalnya mereka collab ya nggak cuma yang ada di layar tuh, nggak cuma si VTuber pemilik channelnya aja, tapi juga VTuber lain yang mereka lagi collab gitu loh yang muncul juga di layar. Biasanya
Paling itu sih ya yang kalau misalnya YouTuber umumnya kan atau let's player biasa kalaupun mereka collab biasanya yang dimunculin ya suaranya doang gitu loh. Dari sih misalnya YouTuber lain atau misalnya teman-temannya gitu kan biasanya cuma suara aja gitu, nggak sampai dimunculin ada karakternya gitu loh. Kayak VTuber yang VTuber lakukan itu. Terus juga eh yang membedakan lagi mungkin dari segi pasarnya sih ya atau dari segi komunitasnya gitu kan. Kalau misalnya VTuber itu ya udah mereka itu punya pasarnya tersendiri, punya komunitasnya tersendiri gitu kan. Yang gua rasa itu agak agak berbeda dengan pasarnya let's player atau YouTuber pada umumnya gitu ya. Walaupun mungkin emang ada juga yang dia itu ngikutin let's player yang biasa aja, yang umum gitu kan. Ada juga yang ngikutin si VTuber misalnya ada orang yang seperti itu tapi kalau gue lihat ya secara umum secara keseluruhan itu ya untuk si VTuber mereka sudah punya pasarnya sendiri sudah punya komunitasnya sendiri dan untuk let's player karena gue pribadi juga adalah seorang let's player ya gue melihatnya ya let's player itu sudah memiliki juga pasar dan penontonnya sendiri gitu loh. Paling itu aja sih ya kalau misalnya yang gue lihat apa sih yang membedakan VTuber dengan YouTuber pada umumnya? Kira-kira kalau misalnya menurut lu kayak gimana sih? Bedanya VTuber sama YouTuber pada umumnya. Nah, kalau gue sih lihatnya lebih ke ini ya, kalau misalkan, perbedaannya tuh di, peran yang dimaininnya gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak baru sih, nggak cuman di YouTuber sama VTuber gitu. Di sebelum-sebelumnya udah sempet ada juga mungkin. Kalau misalkan, ini mungkin agak lama ya waktu zaman gue SMP kelas 8 apa kelas 7 gitu ya, yang ya sekitar tahun 2012, 2013 lah. Di Twitter tuh kan lagi marak-maraknya yang namanya RP ya, atau roleplay di mana, kita tuh bukan kita sih, ada orang dia bikin akun, tapi bikin akun dari, orang-orang terkenal. Misalkan, taruhlah ada Bill Gates gitu, terus gue bikin akun jadi Bill Gates gitu, terus mainin peran sebagai Bill Gates. Nah, itu kan di era 2000, ya 2012, 2013 tuh RP di Twitter tuh naik kan ya, lagi populer gitu. Nah, akhirnya kan si RP itu sekarang berevolusi jadi yang namanya, fanspage. Nah, itu kan sama tuh. Jadi, yang punyanya itu dia orang anonim yang nggak tahu siapa, terus dia mainin peran sebagai orang lain gitu. Nah, itu kan berubah tuh. Terus nggak lama dari itu juga, terutama di Jepang sih. Di Jepang kan banyak ya, penyanyi atau singer dia yang nggak nunjukin mukanya gitu. Cuman, biasanya dia tampilnya kalau nggak pakai topeng ya dia nggak nampilin badannya sama sekali gitu. Kayak misalkan contoh yang ada kayak misalkan di Klaris gitu, mereka biarpun, badannya diliatin gitu ya kalau misalkan mereka konser tapi, kepala mereka ditutupin pakai topeng, jadi nggak kelihatan muka aslinya. Nah, itu kan banyak ya di Jepang yang istilahnya tuh ngejaga privasi personal gitu, jadi nggak ngeliatin, diri mereka tuh siapa sebenarnya, kita nggak harus tahu gitu. Kita cukup tahu aja kalau misalkan dia punya bakat apa gitu. Nah, ini nyambung juga sekarang ke eranya di VTuber sama di YouTuber. Jadi kan ada 2 tuh kalau misalkan bukan berarti YouTuber juga yang nggak main peran, enggak, YouTuber juga kan ada beberapa dia yang punya persona beda kan ya. Ketika dia di depan kamera kayak gimana, ketika dia off cam kayak gimana, itu kan udah wajar lah ya, udah umum di YouTuber gitu. Nah, ini bedanya kalau di VTuber tuh, hampir semua VTuber yang pertama kali mulai itu, video streaming pertama mereka adalah atau di debut streaming pertama mereka itu adalah perkenalan gitu, di mana isinya tuh dia kenalin dari nama, terus, asalnya dari mana, entah dia dari isekai atau dari universe mana, terus kayak tinggi badan, makanan kesukaan, terus, hobi dan lain-lain kayak gitu. Nah, bedanya VTuber tuh, si perannya tuh dia dirancang, secara penuh gitu. Jadi nggak cuman sifat karakternya kayak gimana, tapi mulai dari latar belakangnya kayak gimana. Walaupun, si kesukaan kayak misalkan kesukaan makanan, suka main game apa, suka nonton anime apa, itu balik lagi ke, kesukaan dari si talent-nya gitu. Tapi untuk kayak latar belakang, terus, dia dari isekai mana, terus, kenapa karakternya desainnya kayak gitu, desainer karakternya siapa, itu udah dirancang bareng si talent sama si agensinya gitu. Nah, bedanya di sana. Kalau misalkan si YouTuber itu dia, eee, nampilin persona yang beda walaupun sebenarnya dia masih persona dalam diri dia sendiri gitu.
Sementara VTuber ini dia mainin peran sebagai orang lain. Itu sih yang, kelihatan paling bedanya kalau menurut gue. Terus ada kalau misalkan untuk di konten sih sebenarnya karena konten digital, konten video, terutama live itu kita nggak bisa ngeklaim, mana dulu yang duluan atau mana dulu yang paling beda gitu ya. Cuman mungkin agak ada satu hal yang menurut gue agak unik tuh baru kemarin sih, terutama ketika, HoloLens Inggris generasi kedua atau HoloCouncil itu debut, mereka tuh punya, apa ya, kalau mungkin kita lebih kenalnya kayak semacam kayak podcast kayak, Vokasi gini ya. Cuman bedanya tuh, di HoloLens Council tuh mereka punya satu live khusus di mana semuanya ngumpul gitu, semua si member si Hololive Council tuh ngumpul. Nah, di dalam situ mereka rapat gitu. Nah, kan ada bedanya gitu ya rapat sama, eee, diskusi untuk kayak podcast kayak gini gitu. Nah, kalau menurut gue sih itu agak beda ya konsepnya karena kan mereka konsepnya tuh ya emang rapat, bener-bener rapat gitu ngomongin, eee, ke depannya mereka bakal kolaborasi apa aja sama ngomongin lore utama dari si Hololive Council itu sendiri gitu kan. Karena si Hololive Council kan dia ceritanya tuh mereka tuh para dewan yang diutus sama dewa untuk, eee, menjaga keseimbangan bumi gitu. Nah, mereka tuh rapat ngomongin si lore-nya itu gitu kan, agak beda gitu ya, beda sama YouTuber yang biasanya tuh kalau nggak podcast kayak, gue sama Faiz ini ngomongin beberapa isu yang ngomongin tentang kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, itu sih yang menurut gue beda dari si VTuber sama si, YouTuber. Yang pertama itu di peran yang mereka mainin sama, kalau di konten sih yang saya nemu gue baru yang tadi tuh, yang bedanya yang satu ada podcast, yang satu tuh punya rapat. Oke lah kalau begitu kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Jadi di sini sekali lagi gue pengen mengingatkan bahwa apa yang gue omongin itu bukan berarti gue tuh benci atau nggak suka sama talent-talent VTubernya atau sama kalian yang komunitas yang menyukai VTuber gitu, bukan. Ini gue murni hanya memberikan pendapat gue aja bagaimana gue melihat si VTuber ini karena ya memang sudah sangat populer gitu kan ya saat ini ya gue lihat. Nah, jadi barangkali juga ada dari teman-teman yang sepemikiran atau setuju dengan pendapat gue dari pihak yang tidak terlalu tertarik dengan VTuber atau juga ada yang setuju dengan Seiyu dari pihak yang memang mengikuti VTuber gitu ya. Oke lah kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk podcast kali ini. Gua Faiz. Siu cabut. Kita berdua pamit dan sampai jumpa lagi di episode Pokasi Podcast yang lainnya. See you again and have a nice day.